Iya. 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 Apa saja disebut sama dia. Ya. Pasar nah ini gimana? Hah, gimana? Waduh. Hah? Ya, iya. Hmm, punya banyak. Mana?
benar. Bahasnya. Arya Dapin suaranya bocor. Arya Dapin. Arya Dapin suaranya bocor. Baik, kita mulai ya, rekan-rekan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih warahmatullahi atas wabarakatuh. waktu dan atensi untuk teman-teman semua pada malam hari ini. Pada mata kuliah teori sistem informasi, kita akan membahas e-commerce bab 9 ini. Oke, pada bab 9 e-commerce pertama kali diperkenalkan pada tahun 94 pada saat pertama kalender elektronik dipakai untuk tujuan promosi dan periklanan di suatu halaman website. Menurut riset Forrester, perdagangan elektronik menghasilkan penjualan seharga 12,2 miliar US dollar pada tahun 2003. Menurut laporan yang lain, pada bulan Oktober 2006 lalu, pendapatan retail online yang bersifat non-travel di Amerika Serikat dilaporkan akan mencapai seperempat dari dolar US pada tahun 2011. Setiap perdagangan elektronik telah berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik berarti memanfaatkan transaksi komersial seperti penggunaan API untuk mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian atau invoice secara elektronik. Kemudian dia berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat, yaitu perdagangan web, pembelian barang dan jasa melalui World Wide Web, melalui server aman pada TPS, protokol server khusus yang menggunakan enkripsi untuk merahasiakan data penting pelanggan. Pada awalnya, ketika web mulai terkenal di masyarakat tahun 94, banyak jurnalis memprediksi bahwa e-commerce akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Namun baru sekitar 4 tahun kemudian, protokol aman seperti HTTPS memasuki tahap matang dan banyak digunakan. Antara tahun 98 dan 2000, banyak bisnis di US dan Eropa menggunakan situs web perdagangan ini. Itu pertama kali e-commerce sejarahnya. Dan kekurangan e-commerce pada bab ini yaitu ketergantungan yang sangat kuat pada teknologi informasi dan komunikasi, kekurangan undang-undang yang memadai untuk mengatur kegiatan e-commerce baik nasional maupun internasional, budaya pasar yang menolak perdagangan elektronik, lebih banyak customer yang tidak menyentuh atau mencoba produk di
elektronik perdagangan, hilangnya privasi, cakupan wilayah, serta identitas dan perekonomian negara, rawannya melakukan transaksi bisnis online, banyak penipuan, dan sebagainya. Warna dan kualitas produk yang dijual belum tentu antara foto dan aslinya yang dikirim ke customer. Terdapat 8 fitur dari internet dan web. Pertama, ubiquity. Internet teknologi, web tersedia di mana-mana, bisa di dalam pekerjaan, rumah, kapan saja. Lalu ada efek, marketplace, dihapus dari temporal, lokasi geografis menjadi marketplace, meningkatkan kenyamanan pelanggan dan mengurangi biaya belanja, mengurangi biaya transaksi, sama dengan biaya untuk partisipasi di pasar. Yang kedua, dari 8 fitur dari internet dan web, yaitu jangkauan global atau global reach. Teknologi ini menjangkau seluruh batas negara. Pada efeknya, e-commerce memungkinkan melintasi batas budaya dan nasional tanpa hambatan dan tanpa modifikasi. Lalu marketplace mencakup berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia, worldwide. Lalu yang ketiga ada standar universal atau universal standar, satu standar teknologi. Ada efeknya, sistem komputer yang berada memudahkan untuk berkomunikasi satu sama yang lain, menurunkan biaya masuk pasar, biaya yang harus dibayar perdagangan untuk membawa barang ke pasar, menurunkan biaya pencarian konsumen, usaha yang dibutuhkan untuk menemukan produk yang sesuai. Yang keempat ada kaya manfaat atau richness, mendukung video, audio, dan pesan teks kepada customer. Efeknya kemungkinan untuk menyampaikan pesan, message ke kaya dengan teks, audio, dan video secara bersamaan kepada sejumlah besar orang. Lalu pesan video, audio, dan pesan teks dapat diintegrasikan ke dalam pesan pemasaran tunggal dan pengalaman konsumen. Interaktivitas atau interactivity, teknologi bekerja melalui interaksi dengan pengguna. Efeknya, konsumen terlibat dalam dialog yang secara dinamis menyesuaikan pengalaman dengan individu, lalu konsumen menjadi ko-partisipan dalam proses pengiriman barang ke pasar. Selanjutnya kepadatan informasi. Keenam, efeknya transparansi harga yang lebih tinggi, transparansi biaya yang lebih besar, memungkinkan pedagang untuk terlibat dalam diskriminasi harga. 7, ada personalisasi atau kustomisasi. Teknologi memungkinkan modification pesan atau barang. Efeknya, pesan yang dipersonalisasi dapat dikirim ke individu maupun kelompok grup. Produk dan layanan dapat disesuaikan dengan preferensi individu. Yang terakhir, ke-8, ada teknologi sosial. Teknologi ini mempromosikan generasi konten dan jejaring sosial. Efeknya, model sosial dan model bisnis internet baru memungkinkan pembuatan dan distribusi konten ke pengguna, user, maupun sosial media. Model community. Efek internet di pasaran. Pertama, mengurangi asimetri informasi, menawarkan fleksibilitas dan efisiensi yang lebih besar karena mengurangi biaya pencarian dan biaya transaksi, menurunkan biaya menu, diskriminasi harga lebih tinggi, penetapan harga pasar yang dinamis. Dapat mengurangi atau meningkatkan biaya switching, dapat menunda kepuasan efek bergantung pada produk,
meningkatnya segmentasi pasar, efek jaringan yang lebih kuat, lalu lebih banyak disintermediasi. Selanjutnya, manfaat disintermediasi terhadap konsumen dalam gambar 8.1, manufaktur lalu didistribusikan ke distributor, lalu diteruskan kepada retailer, lalu sampai ke tangan customer. Yang kedua, gambar berkembang lagi dari manufaktur langsung ke retailer tanpa melewati distributor, lalu ditujukan langsung ke customer. Dan yang terakhir, manufaktur memangkas semua pintu dari distributor maupun retailer langsung ke pintu customer. Barang digital atau digital goods, barang yang bisa dikirim melalui jaringan digital. Misalnya seperti audio, Spotify, video, bisa di Netflix, perangkat lunak, software, surat kabar, dan e-book. Biaya produksi unit pertama hampir sama dengan seluruh biaya produk. Biaya pengiriman lewat internet sangat rendah. Biaya pemasaran tetap sama dengan harga yang sangat bervariasi. Lalu industri dengan barang digital mengalami perubahan emosional. Penerbit, berkembang, dan lain. Selanjutnya, e-commerce business. Key major types of e-commerce. Pertama, business to consumer. Contohnya webmasternoble.com, business to business. Contohnya Connect. Lalu ada consumer to consumer, C2C, sampelnya to eBay. Selanjutnya, e-commerce can be categorized by platform. Bisa mobile commerce, e-commerce, dan bisa web commerce. Selanjutnya, terdapat beberapa jenis dasar e-commerce menurut mereka. Pertama, business to business. Kedua, business to consumer. Ketiga, consumer to consumer, C2C. Selanjutnya, consumer to business, C2B. Business to administration, B2A. Consumer to administration, atau online to online. Bahasannya atau penjelasannya, business to business. E-commerce meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa yang dilakukan antar perusahaan. Produsen dan pedagang tradisional biasanya menggunakan jenis e-commerce ini. Umumnya, e-commerce dengan jenis ini dilakukan dengan menggunakan EDI atau Electronic Data Interchange dan email dalam proses pembelian barang dan jasa, informasi, dan konsultasi atau pengiriman dan permintaan proposal bisnis. Contohnya terdapat di busy.co.id. Produk yang disediakan oleh Busy antara lain yaitu office supplies, ATK, alat tulis kantor, elektronik, pantry, dan lain-lain. Contoh website. Selanjutnya ada business to consumer atau B2C, adalah jenis e-commerce antara perusahaan dan konsumen akhir. Jenis e-commerce ini berkembang dengan sangat cepat karena adanya dukungan munculnya website serta banyaknya toko virtual, bahkan mall di internet yang menjual beragam kebutuhan masyarakat. Beberapa website di Indonesia yang menerapkan e-commerce tipe ini adalah .com, dan .com. Jenis e-commerce ini biasa digunakan oleh penjual atau produsen yang serius menjalankan bisnis dan mengalokasikan sumber daya untuk mengelola situs sendiri.
Kita break sebentar ya, ada azan isya. Setelah azan isya, mungkin kita lanjut lagi. Terima kasih. Sebentar kita pause dulu. Kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya, yaitu adalah C2C atau consumer to consumer. C2C merupakan jenis e-commerce yang meliputi semua transaksi elektronik barang atau jasa antar konsumen. Umumnya, transaksi ini dilakukan melalui pihak ketiga
yang menyediakan platform online untuk melakukan transaksi tersebut. Misalnya, Tokped, Bukalapak, dan Lamindo. Penjualan diperbolehkan langsung berjualan barang melalui website yang telah ada, namun ada juga website yang menerapkan jenis institusi dan mengharuskan penjual lebih dulu menyelesaikan proses verification seperti belanja.com dan elevania.co.id. Ini kayaknya dua-duanya udah produk semua setelah COVID kemarin. Yang masalah. Yang keempat ada consumer to business atau C2B. C2B adalah jenis e-commerce dengan pembalikan utuh dari transaksi pertukaran atau jual beli barang secara tradisional. Jenis e-commerce ini sangat umum dalam proyek dengan dasar multi sumber daya. Sekelompok besar individu menyediakan layanan, jasa, atau produk mereka bagi perusahaan yang mencari jasa atau produk tersebut. Contohnya, sebuah website di mana desainer website menyediakan beberapa pilihan logo yang nantinya hanya akan dipilih salah satu yang akan dianggap paling efektif. Platform lain yang umumnya menggunakan jenis e-commerce ini adalah pasar yang menjual foto bebas royalti, gambar, media, dan elemen desain lain seperti iStockPhoto.com. Lalu yang kelima, pembahasan tentang business to administration, B2A. B2A adalah jenis e-commerce yang mencakup semua transaksi yang dilakukan secara online antara perusahaan dan administrasi publik. Jenis e-commerce ini melibatkan banyak layanan, khususnya di bidang-bidang seperti fiskal, jansos, tenaga kerjaan, dokumen hukum dan register, dan yang lainnya. Beberapa contoh website administrasi publik yang menerapkan B2A adalah pajak.go.id, allianz.com, bpjsonline.com. Contoh yang keenam ada consumer to administration atau C2A. C2A meliputi semua transaksi elektronik yang dilakukan antara individu dan administrasi publik. Contoh area yang menggunakan jenis e-commerce ini adalah pendidikan, penyebaran informasi, proses pembelajaran jarak jauh seperti sekarang dan lainnya, dan sostek, penyebaran informasi, pembayaran dan yang lainnya, pajak, pengajuan pajak, pembayaran pajak, dan yang lainnya, kesehatan, janji pertemuan dengan dokter, informasi mengenai penyakit, pembayaran layanan kesehatan, dan yang lainnya. Lalu yang ketujuh, terakhir ada O2O, online to offline, adalah jenis e-commerce yang menarik pelanggan dari saluran online untuk toko fisik. O2O mengidentifikasi pelanggan di bidang online seperti email dan iklan internet. Kemudian menggunakan berbagai alat dan pendekatan untuk menarik pelanggan agar meninggalkan lingkup online. Beberapa perusahaan besar dengan pertumbuhan yang cepat seperti Uber dan Airbnb juga menjalankan bisnis mereka dengan jenis O2O. Beberapa website di Indonesia menerapkan jenis O2O adalah alfacart.com, indomaret.com, dan mataharimall.com. Selanjutnya ada e-commerce business and technology. E-commerce business model ada e-tailer, menjual langsung, contohnya Tokopedia, Amazon.com, lainnya. Lalu ada jenis transaction broker, itu perantara, broker, trade.com, market creator seperti eBay, content provider, menciptakan konten seperti iTunes, Games.com, community provider, menyediakan tempat pertemuan online, misalnya Facebook, Twitter, dan lainnya. Portal menyediakan poin awal untuk masuk ke web, contohnya Yahoo, Bing, Google, dan lainnya. Lalu ada service provider menyediakan aplikasi web 2.0 seperti berbagai foto, video, contohnya Dropbox, Photobucket, dan lain-lain. Model pendapatan e-commerce pertama bisa mendapatkan melalui advertising dari pemasangan iklan, dari klik, AdSense, AdWords. Lalu dari sales, pendapatan dari penjualan sales seperti Amazon, Lazada, Tokopedia. Subscription, pendapatan dari berlangganan di Netflix, Wall Street, Journal, Spotify, mungkin sekarang.
free atau premium, memberi layanan gratis terus menawarkan layanan berbiaya seperti Flickr, free apps seperti lainnya, transaction fee, itu pendapatan dengan menyediakan atau melakukan transaksi seperti eBay, e-trade, affiliate, pendapatan dari biaya afiliasi atau rekomendasi seperti MyPoint, Yelp, dan yang lainnya. Social networking and the wisdom of crowds, most popular Web 2.0 service, social networking, social shopping site, swapping ideas with friends, wisdom of crowds, kearifan atau kebijakan yang dihasilkan oleh sekumpulan orang, crowdsourcing, large number of people can make better decisions about topics and product than a single person. Prediction market, peer-to-peer betting markets on specific outcomes seperti election, sales figure, design of new product. E-commerce marketing, internet provides new way to identify and communicate with customer. Long-tail marketing, ability to reach a large audience expensively. Behavior targeting, similarly tracking online behavior of individual of thousands of websites. Yang ketiga ada internet advertising formats, bisa dicari search engine marketing, display ads, push media, email, dan lain-lainnya. Search, targeting. Kalau kalian misalnya baru ngobrol dengan rekan kerja atau teman di lingkungan rumah, lingkungan kantor, atau ada AdSense yang muncul di Instagram, Facebook, Twitter, dan yang lainnya, ini bisa di algoritmanya dari pihak targeting dan keyword research menggiring dan mengarahkan. Elektronik dan interchange atau EDI, pertukaran transaksi standar komputer ke komputer seperti faktur, pesanan pembelian. Industri besar memiliki standar EDI yang menentukan bidang struktur dan informasi dokumen elektronik. Lebih banyak perusahaan semakin bergerak menuju jaringan pribadi yang memungkinkan mereka untuk terhubung ke berbagai perusahaan yang lebih luas daripada EDI, yang memungkinkan dan berbagi informasi yang lebih luas dalam suatu sistem. Contoh dari electronic data interchange, supaya sistem, lalu ada sistem, CPD data, ada data, production requirement. Selanjutnya ada private industrial network atau private exchange. Perusahaan besar menggunakan extranet untuk terhubung ke pemasok, distributor, dan mitra bisnis utama yang lainnya. Dimiliki oleh pembeli, lalu legalitas izin berbagi menjadi produk design and development, marketing, production scheduling and inventory management, unstructured communication, graphic, and email. A private industrial network atau jaringan industri swasta yang juga dikenal sebagai pertukaran pribadi, private network, menghubungkan perusahaan ke pemasok, distributor, dan mitra bisnis utama lainnya untuk pengelolaan pasokan yang efisien dan kegiatan perdagangan kolaboratif lainnya. Dapat pada gambar 8.9, private industrial network, telepon, pecah ke beberapa supplier dan distributor. Selanjutnya ada e-hubs atau net marketplace. Jenisnya atau cirinya dibagi menjadi pasar tunggal bagi banyak pembeli dan penjual, industri yang dimiliki atau dimiliki oleh perantara independen, menghasilkan pendapatan dari biaya transaksi, layanan, dan yang lainnya, menggunakan harga yang ditetapkan melalui negosiasi, lelang, RFQ, atau harga tetap, bisa fokus pada barang langsung atau tidak langsung, lalu memungkinkan pasar vertikal atau horizontal. A new marketplace, an online marketplace where multiple buyers can purchase from multiple sellers. Pada gambar 8.10 ini marketplace.
Selanjutnya ada exchange. Cirinya pasar bersih pihak ketiga yang dimiliki secara independen. Hubungan ribuan pemasok dan pembeli untuk spot pembelian. Biasanya menyediakan pasar vertikal untuk barang langsung untuk industri tunggal seperti makanan, elektronik. Berkembang selama bertahun-tahun. Pada awal e-commerce, banyak yang gagal karena penawaran yang kompetitif mendorong harga turun dan tidak menawarkan hubungan jangka panjang atau long term dengan pembeli atau jasa untuk menurunkan harga. Lalu the mobile digital platform and mobile e-commerce application-based service used by 74% smartphone owners based on GPS, map services, types, new social services, where points are, lalu ada geo advertising, what shop are nearby, ada geo information services, price of house, you are passing. Other mobile commerce services, now credit card, companies provide account management apps, lalu ada mobile display advertising, lalu ada games and entertainment seperti downloadable, DLC, lalu ada video, short film, movie, TV show, musik, dan ringtones. Terakhir ada kesimpulan pada pertemuan kali ini, teknologi informasi mampu menjangkau seluruh batas negara, memungkinkan melintasi batas budaya dan nasional tanpa hambatan dan tanpa modifikasi. Market space mencakup seluruh aspek bisnis berpotensi miliaran konsumen dan jutaan bisnis di seluruh dunia. Terdapat 7 dasar e-commerce, ada bisnis to bisnis, B2B, lalu ada B2C, business to consumer, lalu ada C2C, consumer to consumer, ada C2B, consumer to business, lalu B2A, business to administration, lalu ada C2A, consumer to administration, terakhir ada O2O, online to offline. Dan kita skip saja. Ini saya sudah buat 14 bab untuk mata kuliah teori sistem informasi. Cepatnya sih saya sharing. Mungkin nanti berbarengan dengan tugas ya. Lalu lanjut lagi dengan UAS ya. Beberapa minggu lagi kita akan menghadapi UAS. Mungkin itu aja rekan-rekan semua. Saya paralel aja ya nanti kirimnya kisi-kisinya untuk tugas, kisi-kisinya untuk tugas, soalnya untuk tugas, soalnya untuk tugas, lalu ada pemaparan tadi 14 PDF. Saya share aja di WhatsApp ya biar semua bisa terima. Apabila ada rekan yang lain belum masuk ke WhatsApp, di sounding aja, kasih tahu aja biar dapat semua. Mungkin itu aja teman-teman semua untuk malam hari ini. Terima kasih atas waktu dan atensinya. Bagi teman-teman yang masih dalam perjalanan pulang, hati-hati di jalan. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Terima kasih lagi.